Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Ketika sinar matahari sekali lagi menyinari kota ini, penguasa kota ini telah berubah. Awalnya, anggota Kekaisaran Cahaya Suci arogan dan sombong semua telah dibantai oleh Lindong. Meskipun dia telah menghabisi Kekaisaran Cahaya Suci, dia secara alami tidak memiliki niat untuk menjadi tuan atas kota ini. Ini hanyalah titik pertemuan kecil, dan total ada kurang dari 1000 orang. Oleh karena itu, apa gunanya menjadi tuan di sini? Jika bukan karena kerajaan cahaya mencoba menimbulkan masalah bagi Lindong dan bahkan ingin merebut harta jiwa dan seni bela diri, tentu Lindong tidak akan berencana untuk mengganggu mereka. Namun, sangat disayangkan bahwa Li Sheng terlalu bodoh dan dia memilih untuk menyinggung perasaan Lindong. Sinar matahari yang hangat bersinar di puncak menara tinggi itu. Lindong yang matanya tertutup rapat akhirnya perlahan membuka matanya. Sementara itu, cahaya putih giok gajah di telapak tangannya telah meredup secara signifikan. Setelah membuka matanya, Lindong berdiri. Segera dia melangkah maju. Saat ia melangkah maju, Yuan Power yang tangguh langsung menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Dalam beberapa saat, bayangan gajah bersinar besar menyelimuti tubuh Lindong. Meskipun gajah bercahaya besar itu masih tampak sedikit ilusi, itu memancarkan aura yang menghancurkan bumi. Begitu gajah raksasa itu muncul, ia meraung di langit. Sebelum suara berdengung yang aneh menyapu dan menyebabkan semua kekuatan Yuan di atas kota mulai mengamuk. Tidak sulit bagi Lindong untuk menguasai seni bela diri ini. Di atas menara tinggi, ketika Lindong merasakan kekuatan kuat dari Sign Elephant Sky Crumbling Tackle, sedikit rasa senang memancar ke wajahnya. Segera dengan jentikan pikirannya, bayangan gajah raksasa itu perlahan menghilang. "Selamat saudara Lindong, Anda telah memperoleh seni bela diri yang kuat," ucap Moling saat gajah raksasa itu perlahan menghilang. Suara angin yang terbelah menggema sebelum Moling dan yang lainnya melompat ke menara tinggi. Ketika dia melihat Moling dan yang lainnya, Lindong tersenyum. Setelah apa yang terjadi semalam, sikap mereka terhadapnya jelas berubah. "Saudara Lindong, sehubungan dengan informasi mengenai senior besar Kerajaan Cahaya Suci, kami telah memperoleh beberapa informasi," ucap Moling. Lindong sedikit terkejut. Ini berkat saudara Lindong sudah menetapkan dominasinya saat ini. Oleh karena itu, cukup mudah bagi kami untuk memperoleh informasi. Sebelumnya, mereka yang memihak anggota Kerajaan Cahaya mendapatkan cukup banyak informasi tentang mereka dan telah memberitahu semuanya kepada kami, ucap Moling tersenyum. Lindong tersenyum dan mempersilahkan mereka bertiga untuk duduk. Dia sangat penasaran untuk mencari tahu tentang saudara besar ini. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, dari semua anggota Kekaisaran Cahaya Suci yang berpartisipasi dalam Perang 100 Empire, 20 dari mereka telah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut. 20 dari mereka? Mata Lindong dengan lembut menyusut. Bahkan setelah 8 dari mereka mati di tangannya, masih ada 11 praktisi manifestasi. Yang terakhir secara alami adalah saudara besar yang mereka maksud. Berdasarkan apa yang kita ketahui, senior besar itu dipanggil Jinmu. Dia berada di tahap setengah langkah ke Nirvana, dan dia memiliki kualifikasi untuk maju ke panggung Nirvana, ucap Moling, dan ekspresinya sedikit berubah serius. Itu karena ada jurang besar antara tahap manifestasi dan Nirvana. Oleh karena itu, jika Jinmu benar-benar menjadi praktisi panggung Nirvana, bahkan jika Lindong memiliki seni bela diri yang kuat yang dapat membantai Li Sheng dan 7 lainnya, dia masih tidak akan cocok untuknya. Itu karena seseorang menjalani metamorfosis lengkap ketika berhasil menerobos ke panggung Nirvana. Tubuh fisik seorang praktisi tahap Nirvana beberapa kali lebih kuat daripada Lindong yang telah menguasai Great Sun Thunder Body. Bahkan jika dia berdiri diam dan membiarkan kamu menyerangnya, tidak ada yang bisa kamu lakukan, ucap Moling. Meskipun setengah langkah ke panggung Nirvana bukanlah seorang praktisi panggung Nirvana sejati, kekuatannya jauh melebihi dari Li Sheng dan yang lainnya. Lindong mengangguk karena dia tidak terlalu terkejut. Setelah menghapus segel mental energi tadi malam, dia tahu bahwa Jinmu akan menjadi lawan yang rumit. Sekarang Jinmu berada di kota Yang. Kota itu adalah titik pertemuan besar, lebih besar jauh dari titik kumpul di sini. Moling melambaikan tangannya sambil berkata, "Secara umum, orang-orang yang memasuki medan perang kuno biasanya akan menuju titik perkumpulan besar. Itu karena tempat itu adalah tempat teraman. Sebaliknya, tempat berkumpul kecil seperti di sini dengan mudah dikuasai oleh gelombang demonic beast.
Tentu saja, Yang City adalah titik perkumpulan terbaik dalam radius beberapa ribu mil. Ada banyak praktisi elit di sana, dan Nirvana Key di sana beberapa kali lebih kuat dibandingkan di sini. Tidak sulit bagi kita untuk mendapatkan sumber daya yang baik. Saudara Lindong, kamu tidak perlu khawatir tentang jinmu. Berdasarkan informasi, orang itu tidak punya waktu untuk menimbulkan masalah bagi kita, ucap Duyun tersenyum sambil berkata. Mengapa begitu? Tanya Lindong sedikit terkejut ketika dia bertanya dengan kaget. Ini adalah informasi yang kami dapatkan dari seorang praktisi yang paling dekat dengan anggota kerajaan suci. Saat ini ada beberapa pasukan dari berbagai kerajaan yang berkumpul di daerah itu, dan sepertinya mereka semua memperebutkan item yang disebut kunci kuno misterius. Oleh karena itu, jinmu pasti mengincar objek itu juga, dan dia mungkin tidak akan bergerak pada Anda sebelum ia mendapatkan kunci kuno misterius, ucap Moling tersenyum sambil menambahkan. Kunci kuno misterius? Apa itu? Tanya Lindong tertegun. Itu terkenal sebagai kunci misterius dan kuno. Anda harus tahu, meskipun Anda dapat memperbaiki pil nirvana dari medan perang kuno, kalau menggunakan metode biasa saja, meskipun diberikan beberapa tahun, Anda tidak akan bisa menyempurnakan pil nirvana yang cukup untuk menerobos panggung nirvana. Oleh karena itu, banyak dari mereka mengalihkan perhatian mereka ke harta karun di medan perang kuno. Selama Anda dapat memperoleh harta karun, pil nirvana yang terkandung di dalamnya sudah pasti cukup banyak. Jika seseorang cukup beruntung untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh sekte kuno, Anda bahkan dapat naik dan menonjol selama pertempuran besar 1 tahun kemudian, ucap Moling. Lindong menganggukkan kepalanya. Dengan metode biasa saja, kebanyakan orang tidak akan mampu menyempurnakan lebih dari 10.000 pil nirvana dalam 1 tahun. Tentu saja, beberapa praktisi ekstrim memiliki metode yang lebih kejam, yaitu dengan perampokan. Dan jika melakukannya, seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup. Saya ingin tahu, harta apa yang ditinggalkan sekte kuno itu? Gumam Lindong, pikirannya pindah. Sehubungan dengan harta itu, dia juga tertarik. Setelah semua, ia membutuhkan sejumlah besar pil nirvana untuk menerobos panggung nirvana. Saat ini, karena ia telah secara resmi mencapai tahap manifestasi lanjut, itu tidak akan lama sebelum ia mencapai tahap nirvana. Namun sebelum itu, dia harus mengumpulkan cukup pil nirvana. Saya tidak mengetahui apa yang ada di dalam harta karun kuno itu. Namun, berdasarkan informasi yang kami peroleh, sepertinya jinmu sedang mengamati sesuatu di dalam, ucap Moling berkata. Apa itu? Ucap Lindong. Apakah itu adalah sesuatu yang disebut pil samsara? Tanya Mangsan menggaruk kepalanya saat dia bertanya dengan tidak yakin. Pil samsara? Lindong tercengang. Terbukti, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang pil semacam itu. Namun, tepat ketika dia akan mengangguk dengan santai, suara tiba-tiba terdengar di dalam pikirannya. Pil samsara ini adalah pil yang dikumpulkan oleh seorang praktisi elit super yang akhirnya mengerti prinsip samsara itu. Satu pil sama dengan satu kehidupan, dan itu cukup untuk membantu Anda membalikan maut. Jika saya memperoleh pil itu, saya dapat membentuk tubuh fisik baru dan berhenti menjadi rohyuan binatang dan kembali ke tahap puncak saya. Lindong, Anda harus membantu saya. Bantu saya. Bantu saya mendapatkan pil samsara. Selama saya memperolehnya, saya akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali, ucap Little Martin. Geraman keras Little Martin menyebabkan Lindong hampir pingsan. Dia tahu itu suara Little Martin. Apa yang menyebabkan dia begitu tercengang adalah ini adalah untuk pertama kalinya dia melihat Little Martin begitu gelisah dan bertindak mendesak. Pasti apa yang disebut pil samsara sangat penting baginya. Tenanglah, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda, ucap Lindong memulihkan akal sehatnya saat dia tertawa pahit di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang harta karun kuno itu, dia masih menyetujui permintaan Little Martin. Namun, ini bukan kata asal-asal saja, melainkan janji yang tulus. Selama bertahun-tahun, Lindong memperlakukan Little Martin sebagai teman baik yang tak tergantikan. Tanpa Little Martin, dia tidak akan berada di tempat dia ada hari ini. Little Martin telah membantunya banyak, dan sekarang dia membutuhkan bantuan Lindong. Secara alami, dia tidak akan menolaknya. Syukurlah, Anda memang anak yang setia. Kakek Martin ini tidak salah tentang Anda, ucap Little Martin dengan girang. Kata-kata Lindong terbukti menyebabkan orang tua berlendir seperti Little Martin sedikit tersentuh. Lindong dengan lembut menghela nafas lega, sementara dia dengan lembut memainkan jarinya. Awalnya, dia sudah merasa lega ketika mendengar jinmu tidak punya waktu untuknya. Namun, dia tidak pernah mengharapkan perkembangan yang tak terduga seperti itu. Kunci kuno misterius. Itu adalah kunci untuk membuka harta karun kuno yang terkunci.
Jika dia ingin mendapatkan pil samsara di dalamnya, dia harus terlebih dahulu mendapatkan kunci itu. Ini artinya, bukannya dia harus melarikan diri dari Jinmu, tetapi dia harus mengambil inisiatif dan menuju ke kota Yang dan berjuang untuk mendapatkan kunci kuno misterius itu. Ketika memikirkan hal ini, ekspresi Lindong tanpa sadar berubah aneh. Sepertinya dia tidak dapat menghindari masalah di depan. "Apakah Anda akan pergi ke kota Yang?" ucap Moling dan sisanya tercengang. "Ya," Lindong menganggukkan kepala. Lindong semestinya bersembunyi untuk hidupnya setelah dia membunuh anggota kerajaan cahaya. Sekarang, bukannya bersembunyi, dia malah mengambil inisiatif untuk pergi ke kota Yang. Bukankah ini seperti mengejar kematiannya sendiri? Awalnya, dia berencana untuk mengamati situasi secara diam-diam. Namun, dengan informasi tentang kunci kuno misterius, pikiran Lindong mulai menjadi liar. Di harta karun kuno, tidak hanya akan ada pil samsara, tetapi juga akan ada sejumlah pil nirvana dan artefak lainnya. Jika dia bisa mendapatkan harta ini, dia mungkin memenuhi syarat untuk menerobos ke panggung nirvana. Adapun Jinmu, meskipun dia agak merepotkan, Lindong tidak memiliki banyak kekhawatiran tentang dia. Jika Jinmu benar-benar membuatnya kesal, dia akan memanggil boneka darah untuk membunuhnya. Dengan bantuan ini, bahkan praktisi setengah langkah ke nirvana tidak bisa mengancam Lindong. Anda semua harus tahu bahwa kita hanya memiliki waktu 1 tahun untuk berlatih. Jika kita tinggal di sini dengan damai, saya khawatir kita tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara utama saat waktunya tiba. Oleh karena itu, kita harus mengambil inisiatif bergerak. Dan harta karun kuno ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk memulai, ucap Lindong memandang Moling dan yang lainnya. Selama kita dapat memperoleh bagian dari harta karun kuno, kita akan dapat menerobos ke panggung nirvana. Mendengar apa yang dikatakan Lindong, Moling dan yang lainnya mengangguk sedikit. Tentu saja, mereka tahu tentang fakta ini juga. Namun, kota yang berbeda dari sini. Jumlah elit di tempat itu sangat banyak. Bahkan, para elit tahap setengah langkah ke nirvana berada di tempat itu. Bukan tugas yang mudah bagi mereka untuk merebut kunci kuno misterius dari tangan para elit yang kuat itu. Selanjutnya, Lindong telah membunuh anggota kerajaan cahaya. Dan jika mereka ditemukan di kota Yang, mereka akan dibunuh tanpa ampun. "Bagaimana jika kita ditemukan oleh orang-orang kerajaan cahaya?" ucap Duyun dengan tidak bersungguh-sungguh. "Kerajaan cahaya tidak seseram yang Anda bayangkan. Bahkan jika itu Jinmu, aku tidak akan takut sama sekali. Jika dia mencoba mencari masalah denganku, aku tidak keberatan membiarkan dia mengikuti jejak Li Sheng," ucap Lindong tersenyum acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata ini, pikiran Moling dan sisanya menggigil. Mereka bisa merasakan sesuatu yang lain dalam kata-katanya. Tampaknya, Lindong mungkin memiliki kartu truf untuk berurusan dengan praktisi setengah langkah ke panggung nirvana. Mereka tidak meragukan kebenaran kata-kata Lindong setelah semua yang mereka lihat. Jika Lindong tidak memiliki kartu truf, dia tidak akan berencana melakukan perjalanan beresiko seperti itu. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jika kalian semua benar-benar tidak ingin mengikutiku, saya tidak akan memaksa kalian, ucap Lindong memandang Moling dan yang lainnya. Mereka bertiga cukup mampu dan akan sangat membantu Lindong jika mereka memilih untuk mengikutinya. Setelah melirik satu sama lain, Moling, Duyun, dan Mansan mengangguk setuju. "Saudara Lindong, kami akan mengikuti Anda. Hanya dengan mengambil resiko, kita dapat memperoleh kekayaan. Dan kita hanya bisa menerobos panggung nirvana setelah kita mendapatkan harta karun tersembunyi itu. Jika tidak, kita akan kalah dengan peserta lain cepat atau lambat. Dan pada saat itu, akan sulit bagi kami untuk dipilih oleh sekte super," ucap Moling. "Saudara Lindong, jika Anda memiliki tugas apapun untuk dijalankan di masa mendatang, jangan ragu untuk meminta kami. Kami bertiga bersedia untuk menjadikan Anda pemimpin kami," ucap Mansan berteriak dengan penuh semangat. "Tidak perlu menjadikan saya pemimpin. Setelah semua, kita berasal dari kerajaan yang sama. Dan saling melindungi adalah cara yang tepat untuk melangkah maju," ucap Lindong tersenyum ketika melihat mereka bertiga mengangguk-angguk. Dia kemudian melanjutkan, "Mari menunggu beberapa hari lagi sebelum kita berangkat ke kota Yang. Namun, saya harus bergantung pada Anda semua untuk mendapatkan informasi akurat tentang kunci kuno misterius." Kota Yang adalah tempat di mana banyak elit berkumpul. Bahkan jika Lindong memiliki banyak kartu truf, dia tidak akan ceroboh. Dalam beberapa hari ini, ia harus memanfaatkan momen itu dan menguasai seni bela diri gajah sesegera mungkin. Jika dia bisa melakukannya, kekuatan bertarungnya akan meningkat. Sehubungan dengan kata-kata Lindong, Moling dan sisanya tidak banyak keberatan. Setelah sedikit berdiskusi, mereka kemudian meninggalkan menara. Setelah ketiga orang itu pergi, Lindong menghela nafas. Medan perang kuno sangat luas.
Lokasi mereka saat ini hanyalah di perbatasan medan perang kuno. Sementara itu, Kota Yang adalah titik perkumpulan terbesar dalam beberapa ribu mil dari lokasi mereka. Banyak elit pasti akan tergila-gila dengan kunci kuno misterius di sana. Hei, tenang. Ketika ada lebih banyak orang di sana, itu akan lebih kacau balau. Dengan begitu, peluang kita akan muncul. Ucap Little Martin tiba-tiba muncul di pundak Lindong. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan emosi. Lindong membentangkan tangannya dan terus berlatih Sign Elephant Sky Crumbling Tackle. Little Martin tiba-tiba melambaikan cakar dan berkata, "Kemampuan Anda saat ini sudah cukup bagi Anda untuk mengalahkan elit tahap manifestasi puncak. Namun, jika Anda menghadapi elit panggung Nirvana, saya khawatir Anda harus mengeksekusi jari kelima dari jari besar surgawi kuno," ucap Little Martin. "Jari kelima terlalu kuat. Tubuhku belum bisa mengambil Yuan Power yang banyak semacam itu," ucap Lindong. "Itu benar, meskipun Great Sun Thunder Body kuat, itu bukan seni bela diri tingkat manifestasi. Anda perlu seni bela diri yang lebih kuat secara fisik sebelum Anda dapat menahan kekuatan Yuan yang kuat dari jari kelima jari agung itu," ucap Little Martin mengangguk. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong menggeleng tak berdaya. Peningkatan seni bela diri tubuh fisik sangat sulit untuk ditemukan, apalagi kelas manifestasi. "Hei, bagaimana bisa kakek Martin memberikan perlakuan buruk terhadap anak yang setia sepertimu? Saya membutuhkan bantuan Anda untuk mendapatkan pil samsara." Little Martin tersenyum aneh. Dengan cakarnya, cahaya keunguan menggumpal di cakarnya. Tidak jelas, sinar itu kemudian terwujud menjadi strip tulang berwarna keunguan. Tampaknya ada beberapa karakter misterius bergoyang-goyang di tulang itu. Saat Lindong melihat ini, matanya bersinar dengan kebahagiaan. Dia kemudian melihat karakter-karakter menggeliat dan menggumpal secara bertahap. "Nirvana Golden Body," gumam Lindong saat dia membaca karakter yang menggeliat. "Ini adalah seni bela diri tubuh fisik yang ditingkatkan yang saya dapatkan di masa lalu. Ini bisa dianggap sebagai seni bela diri kelas menengah. Selama Anda dapat menguasainya sampai mahir, itu setara dengan versi lemahnya dari tubuh Nirvana. Meskipun itu bukan tubuh Nirvana yang sebenarnya, itu masih berfungsi sebaik yang asli," ucap Little Martin tertawa. Setelah mendengar kata-kata Little Martin, Lindong terharu secara emosional. Tubuh Nirvana adalah tanda praktisi elit panggung Nirvana. Dengan tubuh Nirvana, bahkan serangan habis-habisan dari para praktisi manifestasi puncak tidak akan menyebabkan banyak kerusakan. Seni bela diri transformasi tubuh ini benar-benar layak menjadi seni bela diri manifestasi. Tentu saja, sejumlah besar pil Nirvana diperlukan untuk menguasai seni bela diri transformasi tubuh ini. Bagaimanapun, Nirvana Ki adalah energi terbaik untuk melunakkan tubuh fisik Anda. Tubuh fisik hanya bisa berubah setelah melalui pembersihan oleh Nirvana Ki, ucap Little Martin. Setelah Lindong mendengar kata-kata ini, Lindong merasa sayang memakan pil Nirvananya. Jangan merasa kasihan atas hilangnya pil Nirvana. Ketika orang-orang setengah tahap ke panggung Nirvana melihat bahwa Anda memiliki tubuh fisik panggung Nirvana, bahkan sebelum Anda menerobos tahap Nirvana, mereka akan sangat iri, ucap Little Martin meringkuk bibirnya dan menghibur Lindong. Jika bukan karena kesetiaan Anda masih akan menggunakan Great Sun Thunder Body dan tidak menikmati hal ini, ucap Little Martin lagi. Lindong tertawa mendengar kata-kata ini. Little Martin benar, meskipun menguasai tubuh emas Nirvana kecil akan mengkonsumsi sejumlah besar pil Nirvana, manfaat dari menguasainya akan banyak. Manfaat ini akan melebihi pil Nirvana yang dihabiskan. Pertama, dalam beberapa hari ini, Anda harus pergi sendiri dan mencari tempat di mana tidak ada orang lain. Kemudian, lepaskan kekuatan melahap Anda hingga maksimum, dan saya akan berada di sisi Anda untuk membantu Anda. Tidak perlu untuk melatihnya sampai tingkat mahir, tetapi setidaknya sudah menguasainya. Dengan cara ini, seharusnya dapat membantu Anda untuk menahan reaksi energi keras ketika Anda menggunakan jari kelima dari jari besar surgawi yang merusak, ucap Little Martin menjelaskan. Baik, ucap Lindong mengangguk. Matanya tampak mengandung jejak semangat. Tampaknya dengan menjanjikan Little Martin pil samsara itu memotivasi untuk memberikan seni bela diri yang jauh lebih kuat. Saya telah membantu Anda dengan tidak memberi Anda seni bela diri transformasi tubuh yang kuat di masa lalu. Pelatihan tubuh fisik bukanlah sesuatu yang bisa Anda ambil secara instan. Memaksanya terjadi hanya akan merusak fondasimu. Hanya melalui pelatihan tahap demi tahap, seiring kemajuan kekuatan, Anda akan mendapatkan tubuh fisik yang lebih kuat, ucap Little Martin mendengus tiba-tiba seolah tahu apa yang dipikirkan Lindong. Lindong hanya bisa terkekeh malu. Kemudian dia berdiri dan berkata, jika ini masalahnya, jangan buang waktu lagi. Ayo pergi sekarang, ucap Lindong. Saat pikiran itu terlintas, dia lalu terbang keluar dari menara dan menemukan Moling dan yang lainnya tanpa ragu-ragu.
sehubungan dengan keberangkatan sementara Lindong, Moling dan dua lainnya bingung. Namun mereka tidak mengatakan banyak karena mereka tahu Lindong bukan tipe orang yang akan meninggalkan mereka dan lari sendiri. Setelah membuat semuanya menjadi jelas, Lindong melompat ke punggung Little Flame, lalu terbang melintasi langit dengan raungan gemuruh dan akhirnya menghilang ke cakrawala dengan kecepatan kilat. Rupanya, Lindong memiliki rasa ingin tahu yang besar dan harapan tentang seberapa banyak Nirvana Ki yang dapat diserap oleh simbol leluhur melahap itu. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye.